Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala asy-syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini kita di pagi yang cerah ini kita akan mengupas tentang takwa, Ustadz Atta. Ya. Jadi takwa yang sebenarnya takwa, karena banyak di beberapa surat yang menerangkan adalah takwa. Kita sebagai muslim harusnya mengerti apa sih arti inti dari takwa itu sendiri. Setiap sholat Jumat saya pernah mendengar dan sering mendengar juga, dari kita juga sering membacakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini jadi hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Kan begitu. Karena ini bertakwa khusus kepada orang yang beriman. Kalau nggak beriman gimana ini Ustaz nih? Iya. Apa ada Ustaz? Bismillah, kali ini kita mau bahas tentang takwa ya. Tentunya kalau takwa ini ya pasti buat orang muslim dan mukmin. Ya. Itu seperti itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dan kita juga harus bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu dalam artian menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dinamakan dengan haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim, Masya Allah. Dalam keadaan muslim ini artinya kita berserah diri kepada Allah. Kita mati dalam keadaan Islam dengan memegang dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini yang dinamakan dengan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin seperti itu, Zat. Masya Allah, penjelasannya sangat menarik. Dan di ayat yang lain yang menyatakan ada dua kata-kata takwa ditekankan di surat Al-Asr yang berbunyi di ayatnya itu kalau nggak salah itu ayat 18 surat Al-Asr itu 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi di sini yang menyatakan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah. Jadi ada dua kata-kata penekan takwa itu di sini ditekankan sekali, bahwa untuk khususnya umat Islam ya, khususnya umat Muslim, di sini Allah maha teliti terhadap apa yang dia kerjakan. Berarti sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu harus ada dasar. Jadi ada kata takwa dua kali di sini. Disuruh bertakwa, terus hendaklah setiap orang memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang disuruh bertakwa lagi kembali. Ini gimana maksud dan tujuannya suratnya Al-Asr ini nih ya, sangat luar biasa. Ini ada dua kata-kata yang menyatakan, jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu tanzur nafsum ma qaddamat liqad, baru sebut wattaqullah, takwa lagi kan gitu kan. Nah, ini Masya Allah ini seperti apa ini? Jadi istilahnya berarti adalah orang-orang yang beriman tidak hanya sebatas bertakwa, tapi dia bertakwa juga kepada hari kemudian atau hari akhirat. Tafadhal Ustaz Atta. Bunyinya gimana, Ustaz? Coba. Ayat 18. Ayat 18.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu mungkin yang saya dapat dari yang sudah saya pelajari sebelumnya, itu agar kita merencanakan sesuatu ke depannya. Jadi untuk mempersiapkan rencana-rencana kemudian hari. Masya Allah. Hendaknya kita merencanakan semuanya itu atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti dalam artian kita masih berpegang teguh terhadap kalimat Allah. Kita juga seyogyanya tetap melanjutkan hidup dengan rencana-rencana yang tadi kita buat. Mungkin seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi sesuatu harus diperencanakan ya. Ya, benar. Jadi benar. bukan aja rumah tangga yang harus diperencanakan, tapi juga sebagai manusia juga harus direncanakan. Mau kemana kita ini kan seperti itu. Masya Allah. Itu luar biasanya Allah seperti itu ya. Jadi semua punya rencana, apapun punya direncanakan. Sesuatu tanpa rencana itu kayaknya hidup ini ngambang. Kalau kata-kata ada ayat yang mengatakan apa ya, roibah. Roibah itu kan sesuatu yang ragu gitu loh. Kalau roibah fi tidak ada keraguan. Roibah itu keraguan. Jadi selama ini banyak manusia itu ragu pada Al-Quran Nul Karim yang selama ini dibacakan oleh teman-teman kita, para sahabat kita. Tapi kadang-kadang mereka itu ragu, apa benar apa iya gitu loh. Apa benar apa iya gitu kan begitu. Tapi di ayat yang 33 juga, ayat Al-Ahzab juga bagus itu. Itu kata-kata takwa juga tuh. Iya, benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan bicara dengan yang benar. Bicara dengan benar. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Itu seperti apa itu? Saat itu kayaknya ini ayat nyambung banget gitu. Nyambung dalam kata arti lain. Seperti ini loh orang bertakwa gitu loh. Jadi bisa mengampuni yang sebelum atau sesudahnya. Padahal saat itu ayat Al-Ahzab itu memang sangat luar biasa itu yang sudah direncanakan itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 71 kalau sampai nggak salah 71 itu kan dari awal itu kita ada takwanya. Ya. Dan setelah kita bertakwa itu banyak buah-buah dari takwa. Salah satunya yaitu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan mengatakan hal-hal yang benar. Wa qulu qawlan sadida. Ini saya buahnya itu apa sih? Yuslih lakum a'malakum. Allah itu secara tidak langsung mengevaluasi perbuatan-perbuatan kita, yang mana perbuatan kita ini hasil dari takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ketika perbuatan kita sudah benar, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya sudah kita perbuat. Insyaallah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang masih berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya, Masyaallah. wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia sudah menang dengan kemenangan yang besar. Dalam artian kemenangan yang paling besar orang-orang mukmin adalah mencapai ridho Allah dan memasuk surganya Allah Azza wa Jalla. Tuh seperti itu, Ustaz. Masya Allah, ini kalau kita kulik sedikit ayat ini yang mengatakan barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Iya. Ini sangat menarik sekali. Kadang-kadang orang nggak paham dengan apa kata mengikuti Allah dan Rasulnya. Kata-kata Rasul ini adalah penyampai. Jadi sesuatu yang disampaikan kepada seseorang sesungguhnya dialah adalah sebagai Rasul. Rasul yang mana kan gitu kan? Tapi kalau mengikuti kata ayat ini adalah Rasulullah SAW, jelas itu. Itu mengatakan jelas. Karena kita wajib bersalawat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu
Atau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, kan seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa. Berarti Allah sudah menekankan bahwa Al-Quran lah yang paling benar, karena Rasulullah SAW nah itulah yang aku berikan wahyunya kepada beliau gitu loh. Jadi ikuti aku dan Rasulnya, kan dia bilang gitu. Jadi ada beberapa Rasul juga itu semua sebagai pelajaran bagi kita, tapi kadang-kadang kita agak nyeleneh ini gitu loh. Ada kata-kata ittiba itu mengikuti. Jadi kadang-kadang orang mengikuti itu tadi banyak kata-kata apalah yaskurun, apalah tafakarun, apa kamu bersyukur, apa kamu tidak berpikir, kan gitu. Jadi Allah memberikan memberikan gambaran di ayat yang lain, berpikirlah kalian sesuai dengan waktu dan tempat. Kadang kalau kita tiba kepada Rasulullah pada zaman itu kita nggak tahu persis seperti apa, tapi ada kata-kata yang mengatakan bahwa semalam yang kemarin kita bahas adalah di surat At-Toha. Surat Toha. Kan gitu kan. Situ mengatakan, aku lau anzalna hadzal qur'ana Ada jabalin. Bukan, litas kok. La anjalna Lau anzalna hadzal qur'ana alaika litas kok gitu. Aku turunkan Al-Qur'an bukan membuat kalian menjadi susah. Ini yang bikin susah kan kita sendiri. Kita sendiri yang membuat susah, kita sendiri yang mau mengatakan bahwa udahlah nggak usah ditadaburkan, udah nggak usah diartikan lah. Itu kalau mengartikan, kalau mau mau mentafsir itu ada 12 sanad segala macam. Kalau kita seperti itu nggak pintar-pintar, kita dibodohin aja sama Belanda gitu bahasanya seperti itu. Maaf ini bahasa poyokan lah bahasanya gitu. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, kan gitu kan. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau tidak menjadi susah. Jadi Al-Qur'an diturunkan bukan manusia menjadi susah. Di sini kata kepadamu adalah Muhammad. Muhammad dikatakan di lain ayat itu mengatakan bashar. Jadi sebenarnya diri manusia, diri kita dengan Muhammad itu sama secara lahiriah. Ya. Secara lahiriah sama gitu loh. Tapi karena memang Rasulullah itu adalah manusia pilihan, yang namanya manusia pilihan ya berarti sama aja manusia. Dia makan, punya rasa, segala macam sama gitu loh. Nah, makanya di sini sangat hebat kita mengiktibakan Rasulullah apa yang dilakukan, karena Rasulullah itu melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia. Makanya Yahudi mengatakan Rasul itu orang gila. Kenapa orang gila? Orang maki-maki aja itu disuapin dengan kasih sayang, itu kan itu udah luar nalar bagi orang-orang yang memang tidak menyukainya, kan itu. Itu Rasulullah seperti itu karena manusia pilihan seperti itu. Nah, ini lagi tadi kita bilang ending ayat yang tadi ayat yang kita diskusikan awal itu adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa. Jadi begitu kalau kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah tadi di ayat Al-Ahzab di surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 kalau nggak salah itu. Nah, itu adalah ending ketika kita bertakwa. Apa situ kata-katanya itu bertakwa itu? Yuslih lakum amalakum. Yuslih lakum amalakum itu kan adalah hadiah. Ya. Ketika kita secara kafah bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, kan seperti itu. Tabadul Ustaz diartikan dengan jelas yusilakum amalakum, biar teman-teman di sini melihat apa sih sesungguhnya hadiah dari orang-orang untuk bertakwa itu. Tabadul Ustaz. Tentunya dalam bertakwa kan pasti banyak perintangan, dan takwa apalagi kita beriman mengikuti sunnah Rasul dan kitabullah pada akhir zaman ini itu sebenarnya sangat-sangat susah. Masya Allah. Dikatakan itu seperti kita berjalan di atas batu bara. Jadi ya gimana kita mau berjalan di atas batu bara kan sangat panas gitu. Dalam artian itu sangat susah kita memegang teguh dengan kepada Rasul dan Allahnya. Maka dari itu ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, maka di situ pun ada hadiah yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya itu adalah
maka Allah akan yuslih lakum a'malakum, mengevaluasi diri kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah kita berbuat. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang tetap beriman sampai akhir hayat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tuh, seperti itu. Masya Allah. Jadi kata-kata takwa di sini adalah ditujukan kepada orang yang beriman. Perkara iman adalah kepercayaan. Mengimani sesuatu adalah mempercayakan sesuatu. Jadi kalau kita beriman kepada sesuatu di lain Allah, itu kita namanya syirik. Tapi kadang-kadang manusia ini lemah. Dia mengatakan bahwa saya percaya dengan A, kan gitu. Saya percaya dengan si B, saya percaya dengan si C untuk mengubah sesuatu kaum. Berarti itu udah syirik kecil atau syirik besar? Ini kan bahaya sekali gitu loh. Karena di sini mengatakan, hai orang-orang bertakwa itu orang yang beriman gitu loh. Orang beriman orang yang bertakwa secara global atau secara kafah. Ya, kalau antum beriman, antum bertakwa dan beriman secara kafah, secara menyeluruh, berarti antum mengikuti, kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, insya Allah dia akan memperbaiki amal-amalmu yang dulu kita rusak, suka bid'ah, suka fitnah. Dan mengampuni dosa-dosamu. Diampunilah dosa-dosa kita yang tadi kita dosa dengan tetangga, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Ini kan Masya Allah. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, berarti kata-kata itu sesuatu yang sudah dilakukan ketika kita mentaati Rasulnya, itu dapat menghadiahkan semua. Ya, dosa-dosa kita, mengampuni memperbaiki amal-amal kita, dan menang dengan kemenangan yang agung. Jadi ini kata-kata bisa dikatakan sholat, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Karena di sebelum sholat kita mendengarkan adzan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Tapi ayat ini mengatakan bahwa ente bertakwa enggak? Jangan sholat aja menuruti bukan kewajiban. Bahasanya sholat itu orang itu cuma hanya menggugurkan kewajiban, kan hebat. Kewajiban digugurkan gitu loh. Sangat luar biasa, padahal wajib ya wajib gitu loh. Nah, ini kadang-kadang orang yang saya cuma hanya menjujurkan kewajiban, menggugur kewajiban saya gitu. Nah, ini dianggap sholat ini ya dianggap ya sebagai sebagai ritual gitu loh. Padahal ini enggak seperti itu gitu loh. Jadi kita tutup kajian ini atau obrolan ini dengan sekali lagi bahwa kita tetap bertakwa kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya takwa. Tadi juga di kata-kata surat Al-Asr ayat 18 itu menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsun ma qaddamat ligot wattaqullaha kan seperti itu. Jadi kata-kata seperti itu dua kali Allah menyatakan takwa. Jadi mari kita mentadaburi setiap ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita di pagi yang cerah ini. Kata takwa itu berarti tak dan qauf. Kata-kata qauf adalah berhenti. Ketika kita berhenti itulah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.